Gue mau ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Irwin. Di samping gue ini ada teman gue. Gue panggil aja namanya siapa nih? Bang ya. Ya bang aja deh. Bang aja ya. Jadi di sini gue mau sharing lah, mau cerita sama si Bang ini tentang gimana ceritanya dia bisa pindah keyakinan. Umur lu sekarang berapa, Bang? Ya sekarang mah 23, tahun depan 24. Baru penumpang. Iya. Lu waktu pindah agama umur berapa? Kalau nggak salah itu pas gua SMP kelas 2 ya. Itu berarti umur berapa? 12 tahun nggak salah. 12 tahun, iya 12 tahun. 12 tahun yang lalu dong berarti. Berarti harusnya 11 tahun dong. 11 tahun. Iya 11 tahun. Oh iya, gua nggak bisa gitu, maaf. Apalagi nih, Bang? Dulu waktu ya udah lu cerita deh, lu cerita. Dari apa awal gua Pas awal pindah. Oke. Jadi pas kelas 1 SMP itu sebenarnya ada masalah yang sebenarnya tuh ngebuat gua bisa pindah keyakinan. Jadi pas gua kelas 1 SMP itu orang tua gua sempat pisah, ngambil keputusan buat pisah. Terus akhirnya gue sempet tinggal di rumah susun lah ya, di daerah Cakung. Nah disitulah gue bisa pindah keyakinan di rumah susun itu. Kenapa bisa? Nah jadi gini, pas sebenarnya awal gue dilahirkan itu gue udah ikut keyakinan keluarga gue itu Katolik. Nah cuma pas dari gue SD itu emang udah ada niatan untuk kayak pindah ke Islam, karena kayak lihat teman-teman gue gitu kayak sholat Jumat, terus ya sholat 5 waktu dan segala macamnya itu yang ngebuat gue kayak untuk hati gue bergerak gitu loh untuk gue pindah. Emang apa yang lu rasain gitu ngeliat pada sholat Jumat, sholat 5 waktu gitu? Pas gue ngeliat teman-teman gue pada kayak sholat gitu-gitu tuh kayak awalnya sih bingung, kayak kok harus sholat gitu, kenapa nggak bisa kayak sholat Jumat deh. Kalau untuk kayak cowok-cowok kan kalau nggak sholat Jumat kalau 3 kali ntar kayak kafir nanti kena minimalnya gitu. lah sholat Jumat gitu ya. Nah itu kayak kenapa gitu bisa kayak gitu. Nah itu yang kayak ngebuat gue bingung, dan dari bingung itu jadi kayak buat gue penasaran gitu loh. Jadi gue pengen tahu banyak tentang agama Islam ini gitu. Nah itu awal mula kenapa gue ada niatan ke sana itu dari SD. Mungkin kalau buat yang nonton pasti kayak gak percaya lah kenapa gue dari kecil itu bisa kepikiran kayak gitu, bisa sampai niat untuk nyari. Cuma ya itu yang gue rasain pas dulu, karena banyak teman gue yang muslim juga, teman-teman gue. Jadi ya kan pasti awal mula dari lingkungan kenapa gue bisa ada kepikiran kayak gitu sih. Nah jadi balik lagi, kalau pas gue benar-benar pindah itu pas SMP kelas 2 itu. Nah sebelum gue pindah itu tragedinya kan emang orang tua gue bercerai, terus akhirnya gue pindah di rumah susun di salah satu kontrakan di Cakung. Itu lu ikut siapa? Bokap apa nyokap? Pas itu gue ikut nyokap di situ. Nah habis itu gue tinggal di rumah susun itu 9 bulan gue tinggal di sana. Nah pas bulan kelima itu kalau nggak salah tuh bulan kelima bulan keenam gitu, itu gue berencana untuk pindah. Itu posisinya benar-benar mau ada kenaikan kelas 2 SMP. Itu kenapa lu pengen pindah? Karena pertama kan karena awal mula gue udah ikut keluarga gue, udah agama Katolik, terus pas posisi gue sama orang tua gue udah bercerai itu, dan gue udah gak dekat sama bokap, ya akhirnya disitulah gue posisi ada kesempatan untuk pindah. Gue pengen ngecoba awalnya pengen coba-coba agama Islam ini sebenarnya. Cuma makin kesini
Dan sampai sekarang pun gue ngerasa kalau gue udah memilih jalan yang paling benar, itu memilih agama Islam. Masya Allah. Terus lanjut bang. Nah. Tapi tadi nih, lu kayak tegang banget bang. Kita kan temenan sebenarnya nih. Tapi kok tegang banget kayaknya. Ya nggak tahu ya, mungkin karena emang depan kamera sih dan mau diupload jadinya ya kayak gimana gitu, kayak agak takut juga untuk Kan sebenarnya cerita ini. Sebenarnya kita tetangga bang, kenapa lu kayak tegang banget nih? Oh, gimana ya? Sebenarnya takut viral aja sih sebenarnya di videonya. Soalnya banyak pihak-pihak yang belum tahu juga gitu loh. Belum tahu jelas ya. Iya, belum tahu jelas juga. Nah, kayak gue sampai kayak gini biar orang-orang yang gue pengen kata yang apa ya, orang-orang yang kenal gue terus belum tahu gue tuh kalau bisa jangan tahu dulu gitu sih. Gue pengennya kayak gitu. Cuma ya gue berani ngomong gini karena gue pengen bantu orang-orang di luar yang emang pengen pindah keyakinan ke agama Islam biar makin kebuka lah hatinya gitu loh. Amin. Nah, Lanjut. nah terus akhirnya selama gue tinggal di sana itu akhirnya gue cuma berdua sama nyokap gue. Terus akhirnya nyokap gue ada kepikiran untuk kayak mempekerjakan supir untuk antar jemput gue ke sekolah, karena kebetulan pas saat itu rumah sama sekolah gue itu jauh, ya dari Cakung ke Bekasi lah ya, lumayan jauh, dan gue nggak dibolehin bawa kendaraan apapun, dan gue kalau untuk naik angkot itu lumayan sangat capek, dan posisinya juga di situ gue SMP itu masuknya siang kelas 1, jadinya kayak capek aja gitu. Kalau lu nggak bisa ini berhentiin mobil tuh yang mobil bang gitu, BM. Oh ya, sempat kayak gitu juga. Sempet. Terus sempat juga naik motor temen numpang, sempat juga jalan kaki. Wah, udah sempat semua lah. Cuma jadi ribet ya. Ya pertama ribet, kedua kalau naik angkot juga capek, percuma juga gue naik angkot transportasi umum kalau juga tetap capek kan. Apalagi SMP siang-siang kayak gitu, tambah lagi dengan keadaan gue yang masih, orang tua gue masih proses perceraian, itu yang ngebuat gue benar-benar ngebatin sama kepukul banget sih. Itu yang fisik mental tuh benar-benar diuji di situ posisinya pas gue SMP itu. Iya kan, udah umur labil, dikasih masalah yang bikin lu bener-bener goyang gitu kan. Nah, iya itu yang ngebuat gue tuh di situ juga kayak ngebuat gue berpikir gitu loh, kayak kenapa gue nggak coba pindah Islam juga gitu. Mungkin dengan keadaan gue pindah Islam mungkin bisa lebih baik gitu. Dikasih ridho dari Allah, dikasih jalan juga, dan di situ juga gue posisinya agak-agak ngedrop juga sih, bener-bener apa ya, pas ini gue lanjut aja ya. Jadi gue lanjut cerita, sorry. Jadi kan gue nyokap gue memperkerjakan supir. Nah supir gue dulu ini pas gue di rumah susun ini itu bener-bener dekat sama gue, karena orangnya walaupun emang umurnya lumayan jauh, dia 20 berapa, gue masih 12 tahun, tapi dia kayak slow gitu loh, kayak masih bisa diajakin ngobrol segala macam, ajakin slow pun bisa gitu. Nah akhirnya gue deket, terus cuma butuh berapa ya, 3 bulan 2 bulan akhirnya dia tiba-tiba ngomong gitu di mobil itu, ngomong, lu mau nggak pindah Islam? Karena bisa ngomong gitu, soalnya sebelumnya pun dia sebenarnya udah kayak ngobrol tentang agama Islam juga, karena gue posisinya juga gue pengen tahu juga dong. Kepo lah, karena dari kecil kan emang gue udah kepo, dan kebetulan supir gue agama Islam juga. Nah terus akhirnya pas gue ditanya kayak gitu agak-agak kaget juga, cuma tambah kepengen tuh gue pindah. Yaudah nih, boleh nih, ada kesempatan nih gitu. Oke, gitulah baru gue kayak nanya kalau untuk pindah gimana. Terus akhirnya supir gue kayak, itu mah gampang, tinggal ke masjid ketemu Pak Ustadz, yaudah kalimat syahadat aja, nanti
mas yang temenin gitu. Oh gitu aja. Cuma yang berat itu harus perizinan dari orang tua juga gitu loh, dari keluarga. Nah kebetulan kan gue tinggal sama nyokap. Nah nyokap gue nggak ada masalah sebenarnya kalau untuk pindah asalkan gue benar. Misalkan konsisten Ya, gitu. konsisten lah kenanya. Ya udah, akhirnya gue udah ngomong. Cuma posisinya di situ gue belum ngomong ke bokap sama kakak gue karena mereka itu emang ya kalau dibilang Katoliknya Katolik bagus lah ya, ya keras, agak keras juga karena orang timur. Nah, oke, lanjut. Jadi di situ ya udah gue udah izin segala macem, akhirnya gue ke masjid kalimat syahadat ketemu Pak Ustadz, udah selesai, akhirnya udah gue masuk Islam. Nah pas banget besoknya itu hari Jumat. Nah hari Jumat kan ada sholat Jumat kan, itu bener-bener sholat pertama gue di sekolah gue pas dulu itu. Terus orang-orang gimana ngeliatnya? Ya pertamanya ya pasti dari gue wudhu aja udah pada kaget, udah aneh, ini orang kok Siapa yang download iya, nih? iya siapa yang datengin nih kan? Kok tiba-tiba wudhu gitu, mending tahu wudhunya gitu kan. Tapi gue tahu caranya. Tahu di situ gue udah bisa wudhu, cuma belum bisa bacaannya belum. Jadi gue cuma di situ posisinya cuma ngikutin aja gitu, cuma Bismillahirrahmanirrahim, udah gue tinggal ikutin aja gitu. Jadi untuk kalian yang baru pindah atau mau pindah ya mau pindah Islam gitu, gak usah takut gitu, takut dicengin atau takut apa, ya itu ada prosesnya, semua tuh ada prosesnya. Yang penting niatnya dulu aja baik, ya pasti nanti ada jalannya dari Allah lah gitu. Amin. Step by step lah, pelan-pelan. Step by step, jangan tiba-tiba langsung bisa langsung bacaan segala macam, harus bisa, nanti lu stres sendiri kalau kayak gitu. Gue juga awalnya kayak gitu, cuma ketika dijalanin ya gue bisa tahu sendiri, gue bisa. Sekarang pun gue udah bisa sholat, ya walaupun emang sholat gue sekarang pun masih bolong-bolong, cuma seenggaknya gue udah bersyukur kalau gue udah tahu gitu ternyata Islam tuh udah benar gitu loh. Kasih taufik dan hidayah. Ya itulah. Nah, balik lagi, jadi Terus pas gue sholat itu, pas lagi ceramah tuh paling yang baru gue di situ tuh paling baru 1-2 orang. Nah pas selesai gue sholat itu udah kayak artis, gue bener-bener kayak artis. Jadi tuh saya sholat langsung kan, pas itu terakhir assalamualaikum, kelar. Pertama tuh guru gue datengin gue, terus tiba-tiba nepok badan gue langsung, ngapain sholat gitu, karena tahu gue kan Katolik dulu, Katolik. Jumatan pak kan gitu kan, Jumatan pak, loh yang benar kamu ya. Nah dari gara-gara omongan itu, karena emang agak kenceng suaranya, akhirnya satu masjid itu pada nengok semua dong ke gue, rame dong. Ditanyalah gue, lu bener pindah bla bla bla. Ya udahlah kayak anak SMP kepo lah, ya kepo, bocah-bocah kepo dulu mah. Ya udah akhirnya gue jelasin segala macem, udah kelar. Terus hari itu juga gue ngomong sama guru Katolik gue, kalau bilang gue tuh pindah. Terus akhirnya gue ditemenin sama ketua kelas gue buat ngomong sama guru gue pas itu, guru Katolik lah, guru agama Katolik. Akhirnya gue ngomong, gue langsung ke ruang guru tanpa mikir panjang. Akhirnya gue ngomong tuh, Bu saya pindah dari Katolik ke Islam Bu, saya mualaf. Terus guru gue nanya, loh kenapa bisa tiba-tiba pindah gitu. Terus akhirnya gue ngomong, ini keinginan saya dan kemauan saya Bu, karena saya ngerasa agama ini menurut saya sudah benar gitu. Terus habis ngomong itu, guru gue ngomong apa, gue lupa guru gue ngomong apa, tapi gue masih ingat gue ngomong apa. Akhirnya gue bilang, ini keputusan saya terima apapun hasilnya nanti gitu loh. Terima konsekuensi. Iya, terima konsekuensi lah ya tepatnya. Oke, terus akhirnya gue tinggalin guru gue, terus bener-bener tenang. Yang bener-bener ngeganjel itu karena gue belum ngomong ke bokap.
walau beli jujur gue paling takut sama bokap, karena bokap itu keras banget orangnya. Cuma emang dia sayang banget sama anak-anak, tapi dengan cara didiknya dengan keras seperti itu. Caranya ya. Ya caranya ya setiap orang beda-beda lah ya. Ada yang keras, ada yang lembut. Kalau bokap gue lebih keras, tapi benar-benar sayang gitu loh ke gue. Tapi sekarang pun masih sayang. Tuh. Terus akhirnya bilang tapi. Akhirnya bilang. Umur berapa bilangnya? Pas gue udah jalan berapa ya? Pas gue jalan mau 8 bulan itu gue mau keluar dari rumah susun. Sebulan sebelumnya. Jadi bokap gue itu mau ketemu gue karena emang udah lama gak ketemu. Itu posisinya tuh ada bokap sama kakak gue dijemput di rumah susun itu. Gue bilang ke nyokap, terus ya daerah makan tahu telur di daerah Jakarta mana gitu gue lupa. Itu emang enak banget. Nah. Kuliner. Terus akhirnya singkat cerita kakak gue nanya, selesai makan kakak gue nanya di mobil, lu pindah agama? Terus kayak dengan bodohnya, terus kayak tiba-tiba iya, kenapa gitu loh. Padahal di situ posisinya pasti gue nyakitin perasaan kedua orang itu, tapi gue karena mungkin masih kecil gitu ya, kayak polos. Ya udah gue bodo amat, gitu. Polos lah, ya udah kayak iya kenapa. Nah, disitulah kayak permasalahan mulai sama bokap. Masalah sama bokap gak terima, terus bilangnya kayak gue gara-gara ikut-ikutan segala macem. Terus ya udah akhirnya kayak akhir omongan gue tutup dengan kalau sampai pindah ya udah aku terima apa kayak gue pindah karena emang gue yang mau gitu loh. Dan gue nggak akan pindah ke agama yang lama gitu loh. Dan sampai akhirnya pun masih sama aja gitu loh. Walaupun emang selama gue ngejalanin agama Islam ini, ketika gue ketemu bokap pasti selalu ngebahas tentang soal agama, kadang suka disindir segala macam ya. Itu ya cobaan sebenarnya, cobaan dikasih sama Allah buat seberapa kuat sih lu untuk menahan cobaan yang ada gitu loh. Asalkan lu bersabar pasti adalah ilmah apa ya, kayak bukan ilham apa sih ya, hidayah ada apa, ada ilham apa sih ilham, ada apa ya, aku juga lupa. Pasti ada, pokoknya ada jalan lah intinya. Iya, ada jalan lah pasti. Ada apa namanya, lupa gue juga. Pokoknya intinya sama lu bersabar untuk menghadapi semua masalah, pasti Hikmah. dikasih jalan. Iya, hikmah. Ya. Hikmah, pasti ada hikmahnya. Nur hikmah. Gitu. Ada hikmahnya lah pokoknya, dari walaupun seberat apapun sih ada hikmahnya lah. Tuh. Terus habis itu Ya udah, terus akhirnya udah berjalan sampai sekarang. Iya, sampai sekarang, sampai umur gua sekarang 23. 23 jalan 24. Ya, mau jalan 24 lah. Gak mau lari aja. Nanti cepet tua. Cepet tua. Iya. Kalau cepet tua saya pusing, Pak. Belum nikah ya? Ya, belum nikah, udah tiba-tiba ada kepikiran nikah, cuma tiba-tiba udah umur 64 kan gak ada yang tahu. Gara-gara lari. Gara-gara lari, mending jalan aja. Jogging gimana, nggak mau jogging? Nanti malah pikiran nikahnya umur 40 nanti. Oh iya. Jalan cepat. Sama aja, Pak. 32. Kan sama aja jogging sama lari cepat, beda bedanya. Beda. Apa bedanya? Udah jangan dibahas. Ini lagi ngomongin ginian, beda iya. lagi. Lupa. Nggak mau ngerangkak ya, ngerangkak. Minggu depan lo udah nikah dong. Kan lama jalannya. Oh iya, bisa. Oke. Kalau glinding? Glinding. Gak tau deh kalau glinding. Garing kan, emang biarin aja dia. Emang suka kayak gitu. Gak usah dipikirin. Pokoknya dari cerita gue itu, ya gue pengen coba ngebuka hati teman-teman gue yang di sana yang mungkin rasanya kayak mau pindah cuma takut karena orang tua segala macem. Sebenarnya itu pilihan kalian, mau kalian umur berapa, kalian gimana. Cuma kalau kalian bisa bertanggung jawab dengan apa yang kalian ucapkan, ya itu nggak ada
nggak bisa diganggu gugat gitu loh, karena agama itu keyakinan kalian, bukan keyakinan keluarga lu atau keyakinan orang lain. Itu keyakinan lu sendiri, lu percaya sama siapa. Gue nggak bilang nggak ngejudge agama lain itu jelek, semuanya itu bagus. Cuma karena emang posisinya gue lebih apa ya, kayak gue dapat hidayah dari Allah, makanya karena itu gue jadi pindah agama Islam. Mungkin ada yang Islam menjadi Katolik atau gimana ya, itu pilihan kalian. Gue nggak bisa ngejudge kalian, karena yang gue tahu sekarang itu yang paling benar itu agama Islam. Itu aja. Masya Allah. Jadi gimana sekarang perasaannya? Ya sedikit tenang lah, bisa buat sharing teman-teman yang mungkin sama penderitaannya kayak gue atau kepikiran soal agama terus kayak gue kan gitu. Intinya ya, misalnya kalian bingung nih mau pindah agama atau enggak, mau baik itu dari Islam ke Katolik, Katolik ke Islam, Protestan, apapun semuanya, ya intinya sebelum kalian pindah tuh dipelajarin matang-matang, baik-baik, dingertiin. Maksudnya dingertiin bukan berarti kayak contoh nih, kalian mau pindah agama Islam terus kalian harus ngerti sholat dulu, ngerti apa dulu, enggak. Maksudnya basicnya aja, siapa Tuhannya atau gimana, atau ya gitulah, gue takut salah ngomong. Intinya dipelajarin aja dulu baik-baik. Kalau emang kalian yakin terus pede pengen pindah, ya udah baru pindah gitu. Tapi balik lagi diomongin sama orang tua juga, bilang Ya paling bener itu gitu. Soalnya ya mau gimana pun juga kan kalian harus bisa ngejaga lah perasaan orang tua kalian. Kalian aja nggak mau nyakitin perasaan pacar kalian, bukan begitu? betul. Masa perasaan orang tua kalian yang jagain kalian dari kecil, dari bayi, dari keluar dari perut, masa mau disakitin? Kan gak enak kan? Iya, udah dirawat-rawat, Udah dirawat-rawat, disayang-sayang, udah gede nyakitin. Dasar dasar semprun. Dasar aja lah. Iya. Terus apalagi kita mau cerita apa lagi? Udah itu aja dulu deh. Itu aja dulu. Nanti kalau emang view-nya banyak, part 2 deh. Nanti mau ngomongin apa, terserah dari komen. Dari komen. Ya udahan ya. Iya. Apa? Mungkin nanya, Apa? lo anak futsal? Hah? Lo anak futsal kan? Iya. Terus kenapa nggak seneng? Setahu gue temen lu ada yang masuk TV gak sih? Siapa sih namanya, gue lupa deh. Oh, si Desman. Iya, yang 11 tahun pacaran itu kan ya? Iya, 11 tahun pacaran terus ditinggal nikah. Dia beda agama, Cok. Oh iya? Beda agama. Oh, gue baru tahu anjir. Kok 11 tahun beda agama? Itu Apa? gimana ya, kayak kayak apa ya, guys? Gua aja kebayangannya bingung, kayak apa ya? 11 tahun beda agama. Berarti kayak 2 tahun aja beda agama aja tuh kayak pasti berdebatannya tuh banyak banget, apalagi soal agama, astaga. Itu mungkin 11 tahun bisa apa, kayak ada yang ngalah kali ya, ngalah gimana, gue nggak ngerti deh. 11 tahun dari umur berapa anjir? Dia tuh kalau nggak salah tuh dari SMP kelas 3 sampai SMP kelas 3 berarti 13 tahun ya. Umur 13 kan, lu SMP kelas 2 12 ya kan. SMP kelas 3 13 tahun ke 24. Lama lah itu, udah kuliah, kerja. Ya mungkin awal-awalnya ya cinta-cinta monyet, mungkin pas kesini-sini barulah putus nyambung sih kalau kata gue kayaknya si Desman tuh. 11. Ya udah lah. Lu Gue pengen nanya itu aja sih. Soalnya gue penasaran banget, soalnya masuk sampai masuk TV gitu-gitu, cuma gara-gara itu ternyata ada beda agamanya juga ya, mungkin trendingnya di situ sih. Yaudah abis ini ntar kita cerita tentang cinta kali ya. Ya boleh. Kalau ini yang view berapa nih yang view? Minimal 500 aja ya. 500. Gue gak banyak-banyak, 500 aja dulu. 500 dong. Oh ya berapa? Banyak banget. Oh ya banyak banget. Berapa tuh? 500 ya, 500. 500, subscribernya udah 2 juta. Ya. yang viewersnya aja 1 juta aja belum tentu. Udah kayak gitu.
Yaudah, dan ya kita tutup ya. Makasih yang udah mau dengerin, apalagi nih ntar pasti gue share ke grup gue dulu nih. Malu sih sebenarnya. Ya namanya orang dagang kan gak ada yang tahu. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, assalamualaikum. Dadah.